Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri sebagai Ketua Program Mira Desa yang berjudul Pengembangan Unit Usaha Desa Berbasis Integrated Resources Management untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Berikut tim program Mira Desa dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Kemudian dalam program Mira Desa, identifikasi masalah. Yang pertama, hasil pertanian tidak menentu berpengaruh pada pendapatan petani, serta sistem budidaya pasca panen yang belum terstandarisasi menghasilkan limbah pertanian yang cukup banyak setiap musim panen. Kemudian yang kedua, sistem grading oleh tengkulak yang belum terstandarisasi menyebabkan banyaknya produk sayur yang tidak lolos grade sehingga hanya ditumpuk tanpa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, aktivitas kelompok wanita PKK masih sebatas pada kegiatan sosial yang tidak menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Yang keempat, kegiatan pengelolaan pengembangan wisata Deleng Kutu berhenti disebabkan oleh penataan belum terstruktur, jangkauan pemasaran wisata desa terbatas, serta minimnya sarana dan prasarana utama dalam destinasi wisata tersebut. Kemudian dalam program Mira Desa, kerangka berpikir pengembangan ekonomi. Kerangka berpikir pengembangan ekonomi desa, potensi dan permasalahan desa Guru Singa yaitu limbah organik yang berserak di sekitar pemukiman, kurangnya efektif kegiatan PKK Desa Guru Singa, berhentinya pengembangan wisata Deleng Kutu. Dalam program Mira Desa ini, tim Mira Desa melakukan solusi untuk pengelolaan limbah organik sebagai media budidaya maggot, kemudian pemberdayaan ibu-ibu PKK Desa Guru Singa dalam mengembangkan usaha, pemberdayaan Karang Taruna, dan optimalisasi destinasi wisata Deleng Kutu. Adapun gambaran umum dari konsep IRM adalah sebagai berikut. Dan berikut roadmap pelaksanaan program. Baiklah, selanjutnya unit usaha baru di Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Yang pertama itu budidaya maggot, yaitu dengan memanfaatkan limbah organik tidak lulus grading atau tidak lolos sortasi tengkulak dan tidak laku di pasar sebagai media budidaya maggot. Kemudian maggot sebagai sarana pengurai sampah organik dan bahan pakan ternak protein tinggi. Yang kedua yaitu kripsa atau keripik sayur. Peningkatan aktivitas organisasi kelompok wanita, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau ibu PKK, pemanfaatan hasil pertanian secara optimal melalui produk usaha rintisan kripsa atau keripik sayur, yaitu keripik bayam dan kerupuk wortel. Yang ketiga itu yaitu wisata Deleng Kutu, gunung kecil dengan ketinggian 1.400 mdpl dan diapit oleh kota Kabanjahe di sebelah selatan dan Brastagi di sebelah utara, serta dikelilingi Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, Gunung Sibuaten, dan Deleng Barus. Pengoptimalan destinasi wisata Deleng Kutu melalui pengembangan lokasi menjadi campground, trekking, dan wisata foto dengan background Gunung Sinabung dan Sibuaten dan Gunung Sibaya. Selanjutnya, pelaksanaan program kegiatan budidaya maggot. Yang pertama itu yaitu proses pembuatan rumah produksi budidaya maggot. Yang pertama di sini gambar dalam proses pembuatan kandang dari budidaya maggot. Yang kedua yaitu pelatihan dan sosialisasi pelatihan maggot kepada mitra desa, yaitu kelompok tani dari Desa Guru Singa beserta yang didampingi oleh dosen pembimbing dan kepala Desa Guru Singa. Selanjutnya yaitu program kripsa, keripik bayam dan kerupuk wortel. Di sini ada sosialisasi dan pelatihan pembuatan keripik bayam dan kerupuk wortel yang juga didampingi oleh dosen pembimbing dan kepala Desa Guru Singa yang bekerja sama dengan mitra desa yaitu Ibu PKK Desa Guru Singa. Selanjutnya yaitu objek wisata Deleng Kutu, yaitu dengan pengembangan destinasi wisata Deleng Kutu. Yang sebelumnya diadakan kegiatan atau acara visit Deleng Kutu untuk mempromosikan wisata Deleng Kutu. Di mana dalam program ini kami memberikan souvenir gantungan kunci buah pinus bagi peserta yang mengikuti acara visit Deleng Kutu. Selanjutnya indikator keberhasilan yang sudah dicapai. Yang pertama yaitu perubahan hasil usaha, barang dan jasa baik dalam kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu jangkauan pasar.
Dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran yang digunakan. Yang digunakan strategi ini itu ada 4P. Price, produk, promosi, dan place. Selanjutnya, manajemen produksi, di mana tidak ada hasil panen yang terbuang. Kemudian perubahan pendapatan masyarakat Desa Gurusinga. Yang pertama yaitu pada kelompok wanita PKK memiliki unit usaha baru dalam bentuk UMKM Kripsa atau keripik sayur. Yang kedua yaitu kawasan wisata dalam Kutu yang belum memberikan keuntungan peningkatan penghasilan masyarakat dikarenakan berkembangnya kawasan wisata dalam Kutu. Yang terjadi, yang pertama itu omset. Untuk Magot sebelum dilakukannya kegiatan Wiradesa ini, omsetnya Rp0, sedangkan untuk saat ini adalah masih juga Rp0. Untuk Kripsa, sebelum ada kegiatan Rp0 sampai saat ini, itu dia sudah mencapai 4.345.000. Untuk Deleng Kutu, sebelum ada kegiatan Wiradesa, masih Rp0, sedangkan pada saat kegiatan Wiradesa sudah dilakukan mencapai 1.350.000. Selanjutnya ada tenaga kerja. Untuk Karang Taruna sebesar 20%, untuk kelompok tani 40%, dan Ibu PKK 40%. Lalu ada volume produksi. Untuk Magot, jumlah produksi per minggunya 0, total produksi 0, dikarenakan masih tahap budidaya. Yang kedua ada kerupuk bayam. Jumlah produksi per minggunya 35 pieces, sedangkan untuk total produksi 140 pieces. Untuk kerupuk wortel yang matang, jumlah produksi per minggu ada 35 pieces, total produksi 140 pieces. Untuk kerupuk wortel mentah, jumlah produksi per minggu 30 pieces, total produksi ada 120 pieces. Selanjutnya ada aset, itu 80%, legalitas 40%, efisiensi 80%, dan kualitas produk 80%. Jangkauan pasar, adanya pelatihan grading berpotensi untuk meningkatkan jangkauan pasar keluar dari Kabupaten Karo dengan penjualan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Mindset pengusaha, sebelum adanya program Wiradesa, kelompok tani tidak mengetahui bahwasannya limbah hasil panen dikelola menjadi media budidaya ulat maggot. Yang kedua, sama halnya dengan ibu-ibu PKK, sebelum adanya program Wiradesa, ibu-ibu PKK Desa Gurusinga belum mengetahui pengolahan wortel dan bayam dapat diolah menjadi kerupuk wortel dan keripik bayam yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan wortel dan bayam yang jual tanpa pengolahan. Selanjutnya ada kegiatan peningkatan mutu SDM. Yang sudah dilakukan adalah pelatihan pembuatan kripsa, pelatihan budidaya ulat maggot, diskusi bersama kepala desa, ibu PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani dalam rangka pembahasan program Wiradesa. Selanjutnya luaran program. Yang pertama ada profil UMKM desa, sudah mencapai 50% dan sedang dalam proses. Selanjutnya ada legalitas usaha sudah mencapai 45%. Yang dilakukan adalah pelatihan dan persiapan perlengkapan berkas. Selanjutnya publikasi ada 80%. Publikasi pelaksanaan program melalui media elektronik, Instagram dan YouTube, serta melalui media massa. Diseminasi hasil sudah mencapai 80%, di mana penyebaran dan pemahaman informasi mengenai program kegiatan kepada mitra sasaran. Publikasi ilmiah mencapai 50%, di mana penerbitan artikel ilmiah masih dalam proses. Ketercapaian pelaksanaan program. Program terlaksana adalah mencapai 80%, di mana sudah melakukan pelatihan kepada kelompok tani beserta pengolahan limbah organik menjadi media pakan maggot. Selanjutnya, pelatihan kepada kelompok tani terkait grading produk hasil panen, dan sosialisasi kepada ibu PKK beserta pengolahan kripsa. Program yang belum terlaksana mencapai 20%. Untuk 20%, program yang belum terlaksana adalah legalitas UMKM, legalitas produk pangan halal dan PIRT, dan mengembangkan Deleng Kutu sebagai destinasi wisata desa unggulan. Peran mitra. Mitra menyediakan rumah produksi budidaya maggot, mitra menyediakan rumah produksi pembuatan kripsa, mitra menyediakan tempat tinggal tim, mitra menyediakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menjalankan program, dan mitra berperan aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Berikut adalah dokumentasi tim selama melakukan kegiatan untuk Wiradesa yang dilakukan dengan media Zoom dan pertemuan langsung. Terima kasih. Hanya segini paparan kemajuan yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.